Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ahmad Ramdhani dan teman-teman saya Nur Syafika, Muhammad Rapli, dan Mirwan. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia yang bercorak agama Islam, yaitu Kerajaan Demak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Mataram. Untuk di awal materi yaitu Kerajaan Samudra Pasai mungkin akan dibawakan oleh teman saya yaitu Nur Syafika. Simak pembahasannya. 1. Kesultanan Samudra Pasai. Lokasi dan periode Kesultanan Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Aceh. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-13, diperkirakan antara tahun 1267 dan berlangsung hingga akhir abad ke-15. Pemerintahan dan pengaruh Sultan Malik Al-Saleh yang berkuasa pada pertengahan abad ke-13 adalah sultan pertama yang memeluk Islam. Dia dikenal karena mengubah kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Samudra Pasai menjalin hubungan dagang yang luas dan menjadi salah satu pusat penting dalam jaringan perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kebudayaan dan agama penyebaran Islam oleh Samudra Pasai tidak terbatas pada aspek religius saja. Kerajaan ini juga memainkan peran penting dalam pengenalan dan penyebaran aksara Arab, yang kemudian memengaruhi perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia. 2. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak didirikan di Jawa Tengah pada akhir abad ke-15 sekitar tahun 1475. Kerajaan ini berlangsung hingga abad ke-16 dan dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Pemerintahan dan pengaruh Raden Patah yang dikenal sebagai pendiri Kesultanan Demak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Kesultanan Demak dikenal sebagai pusat militer dan budaya yang kuat dengan pengaruh yang luas atas kerajaan-kerajaan di Jawa, termasuk dalam upaya mengislamkan kerajaan Majapahit. Demak tidak hanya memperkuat Islam di Jawa, tetapi juga memperkembangkan kebudayaan Jawa dengan memasukkan elemen-elemen Islam. Ini termasuk pengembangan sastra, seni, dan arsitektur yang mempengaruhi pada perkembangan budaya Jawa hingga kini. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram didirikan pada awal abad ke-16 dan mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari 1613 hingga 1645. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kesultanan Mataram adalah kerajaan terbesar di Jawa selama periode tersebut. Di bawah Sultan Agung, Mataram melakukan ekspansi militer yang luas dan mengintegrasikan banyak wilayah Jawa ke dalam kerajaannya. Sultan Agung juga dikenal karena reformasi administratif dan upaya penyebaran agama Islam. Sultan Agung memainkan peran penting dalam pengembangan budaya Jawa, termasuk penyusunan kalender Jawa dengan sistem Islam, dan mempromosikan pertumbuhan sastra, seni, dan arsitektur Jawa. Kesultanan Mataram meninggalkan warisan budaya yang kaya, termasuk tradisi batik dan keraton yang masih berpengaruh hingga saat ini. Kesultanan Aceh berdiri pada abad ke-16. Puncak kejayaan di bawah Sultan Iskandar Muda 1607-1636. Pemerintahan dan struktur dipimpin oleh sultan dengan kekuasaan absolut, didukung oleh struktur administratif yang terorganisir. Ekonomi dan perdagangan, pusat perdagangan rempah-rempah dengan hubungan dagang internasional yang luas. Penyebaran Islam dan kebudayaan berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara dan menjadi pusat pembelajaran agama. Kesenian dan kebudayaan kaya akan seni pertunjukan dan tradisi lokal yang dipengaruhi oleh Islam. Perang Aceh melawan penjajah Belanda dalam perang yang panjang sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Warisan, meskipun jatuh ke tangan Belanda, warisan budaya dan sejarahnya tetap hidup di Aceh. Oke, sekian dari kelompok kami untuk kelompok 2. Saya Andi Ahmad Ramdhani, Muhammad Rapli, Mirwan, dan Nur Syafika. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.